إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya adalah perintah untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan doa tersebut. Jemaah masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan di antara doa yang Allah, ya Allah perintahkan kepada kita hamba-hamba-Nya, bahkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berdoa dengannya adalah berdoa meminta jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam sehari semalam minimal 17 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa doa ini agung, doa ini mulia. Dan ketahuilah bahwasanya jalan yang lurus ditafsirkan oleh para ulama menjadi beberapa penafsiran. Yang pertama, jalan yang lurus adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Artinya selain dari agama Islam, jalan tersebut bukan jalan lurus, jalan menyimpang. Allah sendiri mengatakan, "Inna dina inna Allahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Artinya agama selain Islam Allah tidak ridho, Allah murka. Ketika Allah murka, berarti jalan tersebut tidak mengatakan kepada Allah. Jalan tersebut bukan jalan lurus. Jalan lurus hanya agama Islam. Inna dina inna Allahi Islam. Bahkan disebutkan di ayat lain, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang yang merugi. Di penafsiran pertama, jalan yang lurus adalah al-Islam. Kemudian penafsiran kedua terkait jalan yang lurus yaitu Al-Quran. Jadi jalan yang lurus ditafsirkan oleh para ulama di antaranya dalam Al-Quran. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan yang paling
Oleh karenanya siapa yang mencari petunjuk dengan Al-Quran, mencari petunjuk lewat Al-Quran, pasti dia mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya ketika seorang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran, tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka Allah mengatakan ayat lain, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini. Kelak dia bukan termasuk orang yang sesat. Kalau tidak tersesat di dunia ini, berarti orang tersebut mendapatkan petunjuk, berarti orang tersebut berada di jalan yang lurus. Ini penafsiran kedua. Bahwasanya jalan yang lurus adalah Al-Quran. Kemudian penafsiran ketiga, bahwasanya jalan yang lurus adalah As-Sunnah, yaitu ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Muhammad sesungguhnya akan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Artinya Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia mana jalan yang dapat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang dapat mengantarkan ke surga. Begitu pun sebaliknya Muhammad SAW menjelaskan jalan-jalan yang dapat mengantarkan ke neraka. Taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, terang-benderang. Artinya syariat Islam telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW secara gamblang. Lailuha kanahariha. Maka saking jelasnya, saking terangnya, malam yang gelap seperti siangnya. Artinya terang-benderang jalan Nabi Muhammad SAW. Jalan yang menuju Allah telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat lain, "Wa in tuti'u man tahtadu." Wahai manusia, seandainya kalian menaati Muhammad tahtadu, pasti kalian mendapatkan hidayah. Kalau manusia itu mendapatkan hidayah, pasti berada di jalan yang lurus. Maka Allah dengan tegas mengatakan di ayat lain, wa innaka ala siratin mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Dari orang yang menginginkan jalan lurus, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini penafsiran ketiga, bahwasanya jalan yang lurus adalah As-Sunnah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian penafsiran keempat, bahwasanya jalan yang lurus adalah Abu Bakar wa Umar. Jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Jalan yang Abu Bakar dan Umar. Karena ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang hidup panjang setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia akan melihat perselisihan yang banyak, dan salah satu wasiat beliau yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Abu Bakar dan Umar, sunnah khulafaur rasyidin. Sebagaimana sabdanya, "Man yashrikum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin aqwalina bin-nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelah meninggal dunia, pasti akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Ketika manusia berselisih, pasti ada satu yang selamat, jalan yang lurus tersebut jalan yang selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Jalan yang lurus, jalan hidayah, dan yang kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Addu 'alaiha bin-nawajid, dan kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat sunnah khulafaur rasyidin. Inilah jalan yang lurus. Bahkan dengan tegas dari hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, atau para sahabat mengisahkan, "Khattalana Rasulullah SAW." Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW membuat garis yang lurus. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hada sabilullah." Jalan yang lurus ini, yang satu ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus.
kemudian wafaqqala hududan an yamini wal shimali. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat garis-garis kecil di pinggir jalan yang lurus tersebut. Di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, membuat garis-garis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hadhihi subul mutafarriqah. Jalan-jalan yang banyak ini jalan-jalan yang cerai berai. Kemudian Nabi Muhammad SAW membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subul fatafarraqu an sabili. Inilah jalan Allah, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, jalan yang satu, terang benderang. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan yang bercerai-berai. Jalan kebenaran hanya satu, sedangkan jalan kesesatan banyak. Oleh karena Allah merintahkan ikuti jalan yang satu tersebut, jangan ikuti jalan-jalan yang lain tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW setelah menggambar jalan-jalan yang banyak tersebut di sebelah kiri kanannya, bila bersabda, ala kulli sabilin asy-syaitanu yad'u ilaihi. Di setiap jalan yang berpecah belah yang banyak ini, setan menyeru kepada jalan tersebut. Oleh karena jamaah muslimin rahimahullah, seandainya kita perhatikan penafsiran yang tepat tadi, jalan lurus al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Abu Bakar dan Umar, seandainya kita perhatikan tidak ada pertentangan sama sekali. Karena hakikat dari Islam adalah Al-Quran, hakikat dari Islam adalah As-Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah mesti dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jalan lurus adalah Al-Islam, jalan lurus Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Aku lupa ada. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah masyaallah muslimin rahimahullah. Telah disebutkan di bulan pertama bahwasanya jalan yang lurus yang mana kita diwajibkan oleh Allah untuk berdoa meminta kepadanya minimal 17 kali di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, wahai kami Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus adalah Al-Quran, jalan lurus adalah Sunnah, jalan lurus adalah pemahaman Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan ketahuilah ketika kita berdoa dengan doa tersebut, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati kita bahwasanya ya Allah benar kami menuju kepada jalan lurus, menuju kepada hidayah. Karena bisa jadi kita misalkan berdoa kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, begitu berdoa-doa lainnya, akan tapi belum Allah menjawab, bisa jadi hati kita lalai. Kita meminta dengan lisan kita, akan tapi hati kita lalai. Kata Nabi Muhammad SAW, doa min qalbin ghafil atau qalb. Allah tidak akan mengijabah doa orang yang berdoa tapi dengan lisan saja hatinya lalai. Oleh karena ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim atau ketika imam mendengarkan yang membacakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita mendengar, hadirkan bahwasanya kita benar ini jalan yang lurus. Karena jalan lurus ini jalan yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya mustahil kita bisa berada di jalan yang lurus kecuali harus mempelajari tentang Islam, harus mempelajari tentang Al-Quran, harus mempelajari tentang Sunnah. Dan kita ketika mempelajari ini semua dan yang memakai pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang telah Allah ridhoi mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus dengan cara mengikuti mereka. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekali lagi kita tidak mungkin bisa diikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin bisa mengikuti para sahabat kecuali harus belajar, harus tahu dulu syariat Islam, harus tahu dulu Al-Quran, harus tahu dulu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman
para sahabat. Dan selalu kita bisa bertemu pemahaman yang belajar, terus belajar dan belajar. Oleh karena apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saya jalan yang lurus didapatkan dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dari khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah menuju jalan yang lurus. Karena dengan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat al-hadir. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أسلم أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.